Oh guys, jadi hari ini gue habis ulangan nih, capek banget ya. Iya guys, Kacau. jadi habis ini kita akan membahas tentang OPM, apa nih? Perselisihan OPM dengan kepolisian dan tentara negeri Republik Indonesia. Oke, ada yang mau tahu kelanjutannya? Ikutin video gue. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Oke teman-teman, udah pada tahu kan judulnya tadi yang pas gua sama Bang Pati ngevlog jalan-jalan habis ulangan. Jadi temanya itu usaha pemerintah dalam memberantas KKB di Papua. Oke lanjut aja. Tapi gue belum kenalin nih anggota kelompok 7 siapa aja. Anggota kelompok 7 itu ada gue sendiri, Muhammad Alif. Yang kedua ada Bang Patik. Nah, nama aslinya Bang Patik itu Muhammad Fatik F. Tanjung. Yang ketiga ada Kak Desi Andraeni. Yang keempat ada Kak Farida Nur Anissa. Nah, jadi teman-teman udah ada yang tahu belum sih KKB Papua itu apa? Jadi kalau ada yang mau tahu, bakalan gue share sama Bang Patik nih. Oke, Bang Patik, gue share ke lu dah. KKB Papua adalah Pro Kemerdekaan Tanah Papua. Hal ini juga disesuaikan dengan sejarah KKB. Dahulu, KKB ini bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ada 6 kabupaten di Papua yang masuk kategori rawan OPM. Di antaranya Kabupaten Puncak, Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo. Nah, udah pada tahu kan KKB Papua itu apa? Nah, jadi Bang Patik bakal ngejelasin lagi nih tentang apa yang diinginkan KKB Papua itu. Oke, Bang Patik, jelasin lagi dah sekali lagi biar pada paham. Tujuan KKB Papua adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Gerakan Papua atau OPM ini disebut gerakan separatis yang kerap memakan korban jiwa. Nah, tadi kan Bang Patik udah ngejelasin tuh yang kedua kali apa yang diinginkan KKB Papua. Nah, terus jadi kan tadi udah semoga udah lumayan jelas lah ya yang diucapin sama Bang Patik. Sekarang Kak Desi bakalan ngejelasin nih mengapa KKB Papua sulit diberantas. Lanjut Kak Desi. KKB Papua sulit diberantas karena mereka berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir. Beberapa aksi kejahatan yang pernah dilakukan KKB Papua adalah melakukan penyerangan terhadap pekerja, pembacokan, penembakan, serta pembakaran rumah dan sekolah di wilayah di Papua. Oke, tadi kan Kak Desi udah ngejelasin tuh. Nah, semoga tadi yang dijelasin Kak Desi mudah dipahami ya sama teman-teman. Terus Kak Desi mau ngejelasin lagi nih, kenapa sih KKB Papua mau memisahkan diri dari Indonesia? Oke Kak Desi, lanjut, jelasin lagi. Beberapa penyebab KKB Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia, antara lainnya marginalisasi orang asli Papua, terutama dalam ini ekonomi sebagai efek kebijakan teraksi kegagalan program pembunuhan di Papua. Perbedaan pembunuhan sejarah antara warga Jakarta dan Papua. Oke, tadi kan udah jelas tuh, udah dijelasin lah sama Kak Desi ya. Semoga aja mudah dipahami nih sama teman-teman. Sekarang nih, bagian gua bakalan ngejelasin citra dan reputasinya. Oke, lanjut. Untuk citra dan reputasinya, pemerintah telah membangun kepercayaan kepada masyarakat Papua bahwa Papua sudah aman dan tentram. Namun, KKB Papua mau mencoba merusak. Salah satunya lewat tindakan penyerangan tenaga kesehatan di Papua. Seperti diketahui, seorang tenaga kesehatan perempuan di Papua bernama Suster Gabriela Meliani meninggal akibat serangan dan pembakaran Puskesmas Kiworok pada Jumat 17 September 2021. Serangan tersebut mengakibatkan 10 tenaga kesehatan mengalami luka-luka. Nah, tadi kan gue udah ngejelasin tuh tentang citra dan reputasinya.
Jadi sekarang kita lanjut ke media komunikasinya teman-teman. Jadi media komunikasinya itu ada 3. Yang pertama ada komunikasi secara langsung, yang kedua ada media komunikasi secara digital, yang ketiga ada media komunikasi secara cetak. Jadi oh iya, tentang media komunikasi itu Kak Farida bakal ngejelasin 2 doang nih. Oke Kak Farida, jelasin dulu dong yang tentang media komunikasi secara langsung atau secara lisan. Oke, selanjutnya ada komunikasi secara lisan. Komunikasi secara lisan itu yang pertama ada di daerah Intan Jaya. Hal inilah yang menyulitkan komunikasi di lapangan, termasuk minimnya sarana dan prasarana. Misalnya kami akan mengirimkan kekuatan besar ke lokasi itu, di mana ditempatkan personil di lapangan, sehingga hal ini juga yang menyulitkan bagi kami. Nah, teman-teman udah jelas belum tadi yang disampaikan sama Kak Farida tentang komunikasi secara lisan? Sekarang gue bakal ngejelasin media komunikasi secara digitalnya nih. Oke lanjut, mantap. Untuk media digital dikutip dari liputan6.com Jayapura, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel TM Silotonga tak main-main dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Daniel memerintahkan jajarannya menangkap KKB yang masih menebar teror ke warga sipil di Maibrat, Papua Barat Daya, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Kapolda Papua Barat mengemukakan hal itu di Manokwari, Rabu malam, saat mengarahkan personel Polri di jajaran agar tidak lengah menghadapi teror KKB terhadap warga sipil. Oke, nah udah jelas belum teman-teman? Oh iya, kan media komunikasi itu kan tadi gue jelasin ada 3 ya. Nah, untuk media komunikasi secara cetak itu seperti ini nih teman-teman nih, udah di sebelah sini nih. Nah, media komunikasi secara cetak itu entah itu koran, entah itu majalah, entah itu buku. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, teman-teman udah pada paham kan tadi yang dijelasin sama kelompok 7 tentang upaya pemerintah dalam memberantas KKB Papua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman ya, soalnya kan kita juga baru belajar nih, baru belajar bikin video tentang dunia perkuliahan. Untuk kepada Pak Imanuddin, jika ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.